Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga masih di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang disemogakan oleh kalian semoga tersemogakan. Semoga apa-apa yang kita citakan semoga tersemogakan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya semua dari kita itu pasti mempunyai dosa-dosa. Mempunyai dosa-dosa yang banyak. Tidak ada manusia yang bersih daripada dosa, ya, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Kita semua berlumuran dosa. Maka oleh karena itu kita harus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus malu, merasa bahwa diri ini banyak dosa, merasa bahwa ini hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik orang yang berlumuran dosa, yang banyak dosa, tapi dia mengakui bahwasanya dia banyak dosa, bahwasanya dia banyak kesalahan, bahwasanya dia banyak kehilapan, daripada orang yang beribadah, orang yang beramal ibadah akan tetapi dia menyombongkan diri, merasa dirinya tidak mempunyai dosa, merasa dirinya tidak hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya paling bersih di antara orang-orang yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penting kita muhasabah diri kita, i'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan membacakan hadis mengenai zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir hati kita akan tenang, hati kita akan bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang, yakni seorang lelaki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wa dzunubah, wa dzunubah. Jadi wawunya ini wawu nida, tapi menyatakan atau ratapan gitu loh. Menyesali sebuah perbuatan dia. Wa dzunubah, wa dzunubah, wa dzunubah. Aduh dosaku, aduh dosaku. Mungkin dia sudah melaksanakan dosa kemaksiatan, makanya dia meratapi. Faqala hadzal qaul marrataini, kemudian dia mengulanginya. Mengulangi wa dzunubahnya itu sebanyak 2 kali. Wa dzunubah, wa dzunubah. Aduh dosaku, aduh dosaku, aduh dosaku. Atau dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kul, katakanlah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ketika kita mempunyai dosa, banyak dosa, ingin mengakui dosa kita, maka ucapkanlah ini. Ya, maka ucapkanlah doa ini. Supaya apa? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita setelah kita mengakui bahwa kita semua banyak dosa. Ya. Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu itu awsa'u, lebih luas daripada dunubi, daripada dosa-dosaku. Jadi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas, lebih luas dari apapun. Ya, makanya kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala jangan merasa bahwa diri kita itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha semampu mungkin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berkecil hati, wahai ikhwani fillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kadang ada orang yang berkata, sudahlah, dosa aku tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala hapus, dosa aku tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni karena sudah banyak dosa. Ya. Dosa-dosa kita itu lebih kecil daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa kita semua. Wa rahmatuka arja indi. Ya, kemudian lanjutan doanya, wa rahmatuka arja indi. Rahmatmu, kasih sayangmu lebih aku harapkan, ya, lebih aku harapkan min amali. Atau dosa-dosaku dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Jadi kita semua jangan berharap kepada amal kita, ya. Kita tetap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala konsisten, kemudian tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk wal wudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang kita harapkan itu bukan dari amalan kita. Kita tidak tahu amalan kita diterima atau enggak. Tapi kita berharap terhadap apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita harapkan. Tapi jangan sampai kita putus asa sehingga kita meninggalkan amalan, ya, amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ketika kita mempunyai masalah, ya beramal dengan sholat, wasta'inu bisobri wa sholat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar kemudian sholat, sabar kemudian sholat, itu kan amalan. Sabar amalan, kemudian sholat juga amalan. Maka harus kita kerjakan semampu kita, ya. Karena kita tidak tahu, mungkin atau Allah Subhanahu wa taala di balik itu akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, ya. Dengan asbab kita beramal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya. Masa iya ada orang, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada amalan sedikit pun, bahkan banyak putus asa. Masa ia dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk itu kita harus menunjukkan pengorbanan kita, kesungguh-sungguhan kita. Kita ingin dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalaha thumma qala fa'ada. Kemudian orang tersebut mengatakan doa itu. Kemudian thumma qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'ada. Ulangi lagi. Nah, terus diulangi lagi. Faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kum faqad ghafarallahu laka. Berdirilah wahai lelaki, bahwasanya ketika engkau berdiri, ghafarallahu laka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa lelaki tersebut. Ketika berdiri, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Saya ulangi lagi amalannya, ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Wa rahmatuka arja indi min amali. Ya. Artinya adalah, ya Allah, ampunan engkau itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Kemudian kasih sayang engkau, rahmat engkau itu lebih, ya, itu lebih diharapkan daripada amalku. Ya, itulah doanya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja hadirin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan amalannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.